Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa nabiyyihi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a wa ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan hidangan yang berjudul 3 hal yang membinasakan dan 3 hal yang menyelamatkan. Mudah-mudahan majelis ilmu ini sebagaimana sifat dari majelis ilmu pada umumnya menjadi majelis yang semakin mencerahkan akal pikiran kita, semakin mengokohkan akidah keimanan kita, semakin menyemangatkan ibadah pengabdian kita, semakin membaguskan akhlak kepribadian kita, dan sekaligus semakin menggairahkan jiwa kita untuk melakukan kebaikan dan disertai dengan meninggalkan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi wa man yataharral khaira yu'tahu wa man yattaqis syarra yu'tahu. Terjemah, tolong direnungkan. Semoga titik tuju majelis ilmu ini bisa kita capai. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan cara belajar. Kita sedang belajar. Kulo sinau, panjenengan sinau, kulo ngaji, panjenengan ngaji, saya belajar, Anda juga belajar. Dan sesungguhnya sifat penyantun itu hanya bisa ditumbuh kembangkan dengan cara mempersantun diri. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melatih diri pada kebaikan, pasti dia akan diberi kebaikan. Dan barang siapa yang menjaga diri dan menjauhkan diri dari keburukan, pasti dia dijauhkan dari keburukan. Semoga sawise ngaji, sawise sinau, hati kita menjadi semakin lembut, sifat santun kita menjadi tumbuh berkembang, jiwa kita menjadi semakin semangat mendekat dan melakukan serta menebarkan kebaikan, dan diri kita semoga semakin kuat untuk meninggalkan keburukan. Saya lanjutkan. 3 hal yang membinasakan manusia, dan sebaliknya 3 hal yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan disebutkan dalam hadis sahih
riwayat Imam Abu Shaykh yang ceritanya bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Saya kutip dari kitab Silsilatul Ahadits Sahihah ta'lif Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pada Shahifah 246 hadis nomor 1355. Matnul hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafun muhlikatun wa salafun munjiyatun. Faqal salafun muhlikatun syubhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi wa salafun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyati wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ghadabi war ridha. Terjemah, tiga hal yang membinasakan dan tiga hal yang menyelamatkan. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang membinasakan ialah: satu, syubhun muta'un, keserakahan yang dipatuhi. Dua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Tiga, wa i'jabul mar'i bi nafsi, dan ujubnya seseorang terhadap diri sendiri. Dan tiga hal yang menyelamatkan manusia dari kebinasaan adalah: satu, khasyatullahi fis sirri wal alaniyati, rasa takut terhadap ancaman azab Allah dalam keadaan sunyi, rahasia, maupun dalam keadaan ramai, terang-terangan. Dua, wal qasdu fil faqri wal ghina, dan berpola hidup sederhana di dalam kemiskinan maupun di saat kaya. Tiga, wal adlu fil ghadabi war ridha, dan berlaku adil baik di saat marah maupun ridha. Ini terjemah teks hadis. Sekarang kita ngaji bareng-bareng penjabarannya. Para sedulur, hidup ini kita insya Allah akan selamat manakala kita melangkah dengan pinuntun ilmu, lalu hidup kita dilandasi oleh iman, dan hati kita diikat oleh ikhlas. Ilmu, iman, dan ikhlas. Maka ketika ilmu, iman, dan ikhlas menyatu di dalam jiwa kita, insya Allah kita tidak hanya diberi kemampuan dan kepekaan oleh Allah untuk mengetahui dan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah,
mana yang baik, mana yang buruk, tapi dilanjutkan dengan adanya ketegasan diri kita untuk tidak berpihak kecuali kepada yang benar dan yang baik. Inilah barokah ilmu, iman, dan ikhlas. Namun manakala ilmu tidak dilandasi iman dan tidak dipuket dengan tali ikhlas, maka ilmu hanyalah teori-teori kosong yang tidak pernah diimplementasikan di dalam kenyataan. Ngerti? Kiye oleh, kiye ora oleh, tapi sing ora oleh diterjang karena kepentingan dunia. Ngerti ini wajib, ini haram, wajibnya dikerjakan, yang haram pun dilanggar. Padahal kunci untuk menuju kesuksesan dan keselamatan yang hakiki dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 51 dari surah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut terhadap ancaman azab Allah dan menjaga diri dari segala hal yang akan dimurkai oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, kejayaan, dan keberuntungan yang sejati. Nah, maka dalam hidup ini sebagai suluh dan pinuntun untuk orang-orang yang beriman, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat tahu bahwa iman menumbuhkan semangat, kerinduan dan harapan kepada empat hal. Ingat Bu, wong iman sing dipandu dening ilmu, atine dipuket kelawan ikhlas, pasti harapan dalam hidup jadi apapun ia, hidup di belahan bumi manapun ia, bergaul dengan siapapun ia, pasti meripat atine manceleng maring satu titik. Hidup adalah untuk berjuang meraih, menggapai rahmat, ridho, barokah, dan ampunan Allah. Ridho, rahmat, barokah, dan ampunan Allah. Namun ridho, rahmat, barokah, dan ampunan Allah ini orang mungkin bisa diraih oleh setiap diri kita manakala tiga hal yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dipahami, walaupun paham mungkin diabaikan. Telung perkara satu pihak yang lain juga tiga perkara. Pertama, telung perkara sing dadi sumber kehancuran lan kebinasaan kita wong urip. Siji, manakala keserakahan kepada kemewahan dunia
dipatuhi. Wong yang serakah pasti gampang goro. Yang wong gampang goro pasti mudah sekali berbuat zalim. Dan kalau kezaliman sudah diantem-antem maring sesama, pasti berdampak pada terputusnya hubungan tali kasih sayang. Rumus. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala wa iyyakumus syuh fa innama ahlaka man kana qablakumus syuh amarahum bil kadhibi fakazabu wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Ya, salah. Wa amarahum bil dhulmi fadhalamu wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Terjemah, ingatlah kalian, jauhilah oleh kalian sifat serakah, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian tidak ada lain karena sifat serakah. Sifat serakah itu menggiring mereka untuk berdusta, lalu mereka berdusta. Dusta itu menggiring mereka untuk berbuat zalim, lalu mereka berbuat zalim. Dan perbuatan zalim itu menjerumuskan mereka kepada tindakan memutus hubungan tali kasih sayang antar sesama, faqata'u, lalu mereka memutuskan. Jadi pertama, yang menjadi biang kehancuran seorang adalah adanya keserakahan yang dipatuhi. Pemimpin yang serakah pasti akan menyusahkan rakyatnya. Rakyat yang rakus pasti akan bikin susah pemimpinnya. Yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Hidup ini adalah arena pergulatan antara kesadaran akal dan gelinjang nafsu. Maka tidak pernah rehat 1 menit pun dalam hidup ini hingga ajal kematian kita tiba. Pertarungan antara mengendalikan atau dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka hanya orang-orang yang cerdaslah, orang-orang yang punya konsep hidup akhirat, bukan hidup untuk hidup dunia, yang akan diberi kemampuan mengendalikan hawa nafsunya. Karena apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Surat Al-Jathiyah. Apakah engkau sudah tahu? Apakah engkau sudah melihat tentang sosok manusia yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang diagungkan? Lalu Allah membiarkan ia berada dalam kesesatan atas ilmu. Ngerti, tapi orang lakoni. Paham, tapi orang langgar. Abu Jahal, Abu Lahab, lan Barakura maneh ngerti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang dijuluki oleh mereka Al-Amin, adalah kebenaran semata-mata.
tapi karena mereka dijajah oleh hawa nafsu, lalu mereka menolak kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan bangganya seseorang terhadap diri sendiri. Ujub ini sifat yang membuka pintu seseorang masuk terperosok di dalam kesombongan. Apa itu kesombongan? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya yang mulia, yang berisi aturan dan tatanan agar manusia teratur dan tertata di dalam membangun dan menjalani kehidupan yang indah dan selamat dunia dan akhirat. Wa ghamtun nas, dan menyepelekan orang lain. Maka nekat mengingkari kebenaran walaupun tahu dirinya salah, dan meremehkan potensi orang lain. Itu bermula dari ujubnya seseorang terhadap diri sendiri. Mulane yuk pada bareng-bareng anak kita dikawal agar ketika diuji pahit oleh Allah tidak rendah diri dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dan manakala dicoba oleh Allah, duite akeh, awake lemu, rumah tanggane dening tangga dianggap sukses, dikawal oleh orang tua agar mereka tidak terjerumus ke dalam sifat ujub. Wong anggar ujub kena dinteni ancure. Wong anggar sombong sekedipan mata kena ditunggu binasanya. Itu tiga hal sing jadi sebab nyong sampean pada ringsak dunia lan akhirat kita. Lalu Rasulullah membuka harapan, kemiki peringatan, saiki harapan, didorong umatnya untuk sanggup meninggalkan tiga hal ini dan mampu untuk menjaga tiga hal yang dibalik yang tersebut tadi. Telung perkara yang pengen jadi wong sing sukses, sing selamat, hakikatan, zahiratan, wa batinatan. Apa baik? Khasyallahi fis sirri wal alaniyah. Dadi wong sing mentalis stabil, sawise sinau lalu mengenal Allah kelawan asmaul husna-nya Allah. Di sana ada sifat Allah. Satu, sami', maha mendengar. Dua, basir, maha melihat. Tiga, alim, maha mengetahui. Empat, raqib, maha mengawasi. Lima, khabir, maha teliti. Kue lima baik, sami'un, basirun, alimun, raqibun, khabirun, lebih dari cukup mengawal saya dan Anda dalam hidup ini. Ngati-ati anggone tumindak, baik di saat sepi maupun tatkala berada di tengah-tengah keramaian orang. Mengapa?
Karena ada yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha mengawasi, yang maha meneliti. Sehingga munculnya apa? Khasyatullah, takut terhadap ancaman Allah, baik di saat sunyi maupun di saat ramai. Sehingga apa? Kesolehan itu menjadi kesolehan yang sejati, karena kesolehan yang dibangun di atas landasan iman, diikat dengan temali ikhlas, dan dituntun dengan tinuntun ilmu. Maka pendidikan yang paling awal terhadap anak-anak kita, keturunan kita adalah bagaimana mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, mengenal Islam dengan aturannya, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pinuntun dan tauladannya. Angger wis mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah, mulai cilik mulai digeladi, insya Allah mengko ketika dewasa jadi anak sing hati-hati lan mesti kelawan sebab khasyatullah fis sirri wal alaniya. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, berpola hidup sederhana baik di saat fakir, kekurangan, wal ghina, maupun di saat kaya harta. Lah piye anak kaitane karo apa sing paling dikhawatirkan dening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nimpa umate ning akhir zaman? Kayong-kayonge tanda-tanda itu saiki wis terjadi nang sekitar kita. Apa itu? Fawallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya kama busitat alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Hadithun sahihun rawahu Ibnu Majah. Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa atas kalian, wahai umat, dan akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa atas kalian adalah jika suatu saat kelak kemewahan dunia dihamparkan di depan kalian, menari-nari, bergoyang-goyang, menggoda, lalu menggoda. Dia bahasa nyong, dia bahasa hadis. Ketika lagi esikere mungkin kuat, tapi ketika diuji sugi malah tambah semangat. Dihamparkan di hadapan kalian kemewahan dunia seperti dahulu pernah dihamparkan di hadapan orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian saling memperebutkannya sebagaimana dahulu mereka memperebutkannya. Maka itulah yang dapat membinasakan kalian sebagaimana dahulu telah membinasakan mereka. Para rahib Yahudi, para pendeta Nasrani karena kalah ting dunya, gawe ada-ada
aturan-aturan sakarepe nafsu demi kepentingan dunia, sing halal diharamkan, sing haram atas nama Allah dihalalkan. Akhirnya rusak umat, semakin jauh dari pinuntun Taurat dan Injil. Kerusakan yang amat sangat parah, berdusta atas nama Allah, menggiring manusia agar meyakini Uzair itu anak Allah, Isa itu putra Allah. Lalu lahirlah Trinitas. Itu dusta yang paling parah. Makanya apa? Sing dikhawatirna dening Rasulullah mbok sampai umat ini pada ngas-ngasan ning urusan tahta, kekuasaan dan harta dunia sehingga pada mendem. Sing ustaz, sing kiai, sing dianggap ulama wis akeh pada metal saka habitat keilmuannya. Karena apa? Karena kalah ing dunya ning akhir zaman. Kalau mengacu kepada hadis tadi, sadela maning pilkada yang ajib pemikiran, pemahaman, pandangan, sikap langkah rakyat karena keteladanan yang buruk dari para elitnya. Alah sing penting duit kita. Siapa sing duwe duit sing naik ya tapi ma'adallah min dzalik. Negeri ini, bangsa ini akan semakin rusak. Karena apa? Segalanya diselesaikan dengan uang. Kalau suatu bangsa sudah menuhankan uang, dijajah oleh uang, wallahi tidak akan ada kebaikan dipimpin oleh siapapun negeri ini. Ini kenyataan. Bil fulus nahnu nufus, ma fi fulus nahnu manfus. Kue Rasulullah beli wedi umat yang meleh. Rasulullah wedi mau kan diuji, warep beli kuat. Akhirnya pada dal-dalan, meladak-meladak, melanggar aturan Allah hanya demi tahta dan harta dunia. Yang terakhir, wal adlu fil ghadabi war ridha. Dan bersikap adil, menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai ditunjukkan oleh syariat Allah. Benar ya benar, salah ya salah. Adil kepada diri sendiri, adil kepada orang yang disenangi, dan adil kepada orang yang mungkin dibenci. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar adalah benar walaupun itu pahit. Mungkin dianggap merugikan orang yang kamu cintai, menguntungkan orang yang kamu benci. Katakan yang benar adalah benar. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi Gusti Allah, hei orang sing pada iman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, yang menjadi saksi atas nama Allah dan karena Allah. Walaupun bersikap adil itu harus menimpa dirimu, orang tuamu, dan kerabatmu. Koneksi adil.
Ajaran maring wong liya kudu adil, maring awak dhewe ora adil. Itu salah. Adil itu tidak melihat bulu lan werna, golongan lan organisasi. Adil itu tidak pandang apa dia diri kita, apa dia orang tua kita, apa dia kerabat kita. Adil nganggo saiyane saterse. Al-A'raf ayat 29 nyebutaken qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Dan katakanlah olehmu wahai Rasul, Rabbku telah menyuruh agar aku dan orang-orang yang mengikutiku melaksanakan keadilan. Dan hendaklah kalian meluruskan wajah-wajah kalian madhep temenan maring sing gawe urip inda kulli masjid, di setiap masjid. Apa yang dimaksud? Di setiap sujud kamu. Dia depan awakmu zahir lan batin marang Allah. Lalu beribadahlah kepada Allah, berdoalah kepadanya dengan memurnikan niat hatimu semata-mata karena Allah dalam kamu beribadah dan menegakkan ketaatan kepada Allah. Kama bada'akum ta'udun, sebagaimana dia Allah memulai menciptakan kamu dari tanah, maka ta'udun, kamu akan kembali kepada tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa kita dikembalikan, dipulangkan, lalu menjadi pulang kepada Allah? Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat Allah yang disematkan pada kita. Untuk apa nikmat itu digunakan? Cukup materi ini, orang perlu kedawan melasing nyoting. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.